Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi IPA yaitu tentang kelainan sifat menurun pada manusia. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentang pola pewarisan gen terpaut seks. Yang pertama yaitu hemofilia. Hemofilia adalah suatu penyakit atau suatu kelainan yang disebabkan ketika kulit itu terluka, darah sukar membeku. Nah, secara genetik dari perempuan dan laki-laki kita bisa mengamati fenotipnya. Jika genotipnya misalnya pada perempuan X H besar X H besar, itu artinya homozigot dominan, fenotipnya adalah normal. Jika X H besar X H kecil heterozigot, fenotipnya adalah normal karier atau pembawa. Jadi maksudnya seperti ini, dia itu bersifat normal. Perempuan itu ya normal, tapi normal pembawa. Perempuan itu masih memiliki kemungkinan untuk menularkan atau menurunkan sifat penyakit hemofilianya itu. Dan selanjutnya ada X H kecil atau hemozigot resesif. Nah, jika resesif atau H kecil semuanya, itu sudah jelas penderita hemofilia. Ini kalau pada perempuan. Bagaimanakah kalau pada laki-laki? Ya, karena pada laki-laki itu kan X H besar Y. Nah, ini H besar. Berarti normal, laki-laki normal. Tapi jika X H kecil Y, itu penderita hemofilia atau laki-laki hemofilia. Sebagai contohnya ya, kemungkinan yang terjadi perkawinan antara perempuan penderita hemofilia. Jadi perempuannya ini ya menderita hemofili. Berarti genotipnya adalah XH kecil dan menikah atau melakukan perkawinan dengan laki-laki normal. Berarti XH besar Y. Nah, gametnya pada perempuan berarti XH besar, sedangkan pada laki-laki gamet pada perempuan XH kecil dan pada laki-laki adalah XH besar dan Y. Sehingga turunannya atau turunan dari hasil persilangan dua individu ini ya menghasilkan XH besar XH kecil, artinya perempuan normal karier. Jadi perempuan itu normal tapi memiliki sifat pembawa hemofilia. Terus ada XH kecil Y. Itu artinya laki-laki penderita hemofilia. Nah, bagaimanakah rasio perbandingannya? Karena di sini dari 4 hasil persilangan ini ya, hasil dari turunnya itu ada 4 jenis, tapi 2 sama untuk laki-laki dan perempuan. Jadi perbandingannya adalah 50% 50% atau 1:1. 50% untuk perempuan normal karier dan 50% untuk laki-laki penderita hemofilia. Ya, selain hemofilia ada juga penyakit buta warna. Nah, penyakit buta warna ini disebabkan karena ada kelainan untuk membedakan warna. Misalnya ya, genotip pada perempuan XCXC, homozigot dominan. Berarti ini adalah perempuan normal. Terus ada XC besar, XC kecil, heterozigot, artinya normal karier atau pembawa. Jadi sama seperti ketika tadi hemofilia, kalau XC besar, XC kecil artinya perempuan ini normal tapi memiliki sifat pembawa buta warna tentunya. Dan yang ketiga XC kecil yaitu homozigot resesif, perempuan buta warna atau perempuan penderita buta warna. Bagaimanakah kalau pada laki-laki? Nah, karena pada laki-laki X-nya itu ya, kalau C besar berarti XC besar Y normal, XC kecil Y penderita buta warna. Contoh, kemungkinan yang terjadi pada perkawinan antara perempuan normal, nah kalau normal berarti dengan laki-laki buta warna. Perempuan normal otomatis XC besar, XC besar. Melakukan perkawinan dengan laki-laki buta warna, berarti XC kecil Y. Untuk gametnya yang perempuan itu XC besar,
laki-laki XC kecil Y. Ketika kita silangkan menghasilkan perempuan normal karir dan laki-laki normal. XC besar, XC kecil untuk perempuan normal karier, dan XC besar Y, laki-laki normal. Perbandingannya adalah 50-50, yaitu perempuan normal karier dan laki-laki normal. Ya, itulah. Sekarang kita lanjutkan. Bagaimanakah jika perkawinan antara perempuan karier, perempuan pembawa sifat buta warna, dan laki-laki normal? Berarti kalau perempuan karier itu XC besar, XC kecil, disilangkan dengan laki-laki normal, berarti C besar, Y. Nah, gametnya XC besar, XC kecil untuk perempuan, dan XC besar Y untuk laki-laki. Dan hasil turunannya adalah yang pertama XC besar memiliki sifat fenotip perempuan normal, XC besar XC kecil perempuan normal karier, XC besar Y laki-laki normal, XC kecil Y laki-laki buta warna. Perbandingannya adalah 25%, 25%, 25%, 25%. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pola pewarisan autosom resesif. Autosom resesif. Kalau autosom itu kaitannya dengan penyakit menular yang diwariskan melalui kromosom. Autosom resesif itu adalah albino dan anemia bulan sakit. Nah, kalau albino di sini kan kelainan yang disebabkan karena kelainan pada warna kulit. Nah, contohnya ya, misalnya parentalnya adalah A besar A kecil, A besar A kecil dengan gamet yang sama A besar dan A kecil. Sehingga didapatkan genotip A besar ada 1, A besar A kecil ada 2, dan A kecil ada 1. Jadi, peluang anak albino itu 25%, peluang anak karier itu 50%, dan peluang anak normal adalah 25%. Karena tadi albino merupakan penyakit kelainan gen yang mengatur warna kulit, nah analisis secara genotip bahwa munculnya albino A kecil pada cucu hanya mungkin bila ia mendapatkan gen A kecil dari kedua orang tuanya. Karena ayah dan ibunya normal, kemungkinan ayah dan ibunya adalah karier atau genotipnya A besar A kecil. Nenek dan kakeknya juga melahirkan penderita albino. Hal ini juga hanya mungkin jika keduanya membawa gen A. Mereka normal tapi normal karier. Jadi masih normal tapi memiliki sifat pembawa. A besar, A kecil. Ya, itulah untuk penjelasan tentang kelainan sifat menurun pada manusia. Yang pertama itu pewarisan gen terpaut seks, yang kedua itu adalah autosom resesif. Nah, untuk pola pewarisan gen terpaut seks tadi sudah ada tentang hemofilia. Nah, dengan genotip pada perempuan dan laki-laki, contohnya yang kedua ada buta warna, terus yang selanjutnya pewarisan autosom resesif. Nah, kalau autosom resesif tadi tentang penyakitnya itu albino dan anemia bulan sakit. Ya, itulah yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.